Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sering lalai, sering kesulitan untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah kita dikaruniai dua macam nikmat itu oleh Allah, dan sekaligus kita ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa mensyukurinya, yaitu dengan hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan untuk mendengarkan kajian-kajian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini mari kita ingat kembali pesan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sepupunya Nabi sekaligus mantunya Nabi, dan Ali bin Abi Thalib ini sahabat yang Islam sejak kecil. Jadi beliau ini tidak pernah kafir, tidak pernah menyembah berhala. Makanya sebutan beliau itu tidak disebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tapi karamallahu wajhah. Itu artinya tidak pernah menyembah berhala gitu. Karena memang Islam sejak kecil. Ada pesan dari Ali bin Abi Thalib yang sederhana tapi sangat bermanfaat bagi kita, yaitu sesungguhnya Allah menyembunyikan 4 hal dalam 4 hal lainnya. Jadi ada 4 yang disembunyikan Allah di dalam Di dalam 4 hal lainnya. Barangkali nanti kita sampaikan 2 atau 3 gitu. Kalau 4 mungkin terlalu lama. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhoannya dalam ketaatan kepadanya. Jadi ketaatan kita itu mungkin banyak sekali, mungkin banyak. Tapi kita tidak tahu di ketaatan yang mana Allah itu ridho. Itu wasiat dari Ali bin Abi Thalib. Maka itu jangan pernah meremehkan ketaatan atau amal soleh dari kita atau orang lain, sekecil apapun. Jadi kita tidak boleh meremehkan. Sebab apa? Bisa jadi dari amalan-amalan yang remeh inilah kita mendapatkan ridhonya Allah. Kita bisa masuk surga. Kita pernah membaca insya Allah dari penulis buku Ihya Ulumuddin itu. Beliau itu sedang menulis malam-malam, lalu beliau menghentikan menulisnya. Mengapa? Karena ada seekor lalat yang hinggap di penanya itu. Kalau orang dulu kan nulis pakai pena itu. Pena itu yang ada tintanya yang seperti ada gentong itu. Jadi ada lalat hinggap di situ. Karena ada lalat, beliau berhenti menulis, memberi kesempatan kepada lalat untuk untuk menghirup tintanya. Setelah kenyang lalu terbang. Setelah itu
beliau melanjutkan menulisnya. Nah itulah ternyata yang mendapatkan ridho Allah dari mimpi beliau ya, dari mimpi beliau. Jadi kita jangan pernah meremehkan hal-hal kecil untuk apa? Untuk beramal soleh. Jangan sampai kita ada amalan itu remeh terus kita tidak lakukan ya. Bisa jadi dari amalan yang remeh itu kita bisa mendapatkan ridhonya Allah dan kita bisa masuk surga karenanya. Betapa banyak di antara kita itu yang sholatnya itu karena riya, karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan ini, mendapatkan itu gitu ya. Maka mari kita perbanyak amal-amal yang lain yang sifatnya kecil-kecil. Misalnya saja menyingkirkan bahaya dari tengah jalan. Kalau ada duri di tengah jalan kita ambil, kita singkirkan. Ada batu, ada kerikil di tengah jalan kita ambil, kita singkirkan. Agar apa? Agar tidak membahayakan orang lain. Agar tidak membahayakan orang lain. Bisa jadi Allah ridho dengan amalan yang sederhana itu, yang kecil itu, dan menyebabkan kita masuk surga. Lalu apalagi misalnya, kalau kita ketemu dua orang mendahului salam misalnya, Assalamualaikum. Mendahului salam itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Menjawab salam itu hukumnya wajib ya. Tapi yang mendahului salam itu justru lebih utama ya. Di dalam apa? Penilaian Allah. Jadi walaupun sunnah, Allah menilai itu lebih utama ya. Jadi apalagi apa kita memberi salam kepada orang yang memusuhi kita, yang tidak enak hati kepada kita dan seterusnya. Kalau ketemu orang setelah memberi salam sekedar menanyakan kabar, bagaimana kabarnya, sehat ini, itu insya Allah mendatangkan pahala, mendatangkan ridhonya Allah. Kecil sekali, sederhana sekali, tapi apa? Kita sering lupa dengan hal-hal seperti itu. Atau kesempatan di masjid ini misalnya apa? Kita pulang terakhir ketika sholat berjamaah, ada AC belum mati kita matikan, gitu. Ada lampu belum mati kita matikan, gitu. Itu insya Allah amalan-amalan kecil yang membuat Allah ridho ya. Allah ridho karena Allah tidak suka pemborosan ya. Karena Allah tidak suka pemborosan. Menjaga adab makan ya. Makan dan minum itu juga apa? Perlu kita biasakan ya. Kalau makan itu duduk pakai tangan kanan, walaupun kita itu kidal, tetap makan minum itu harus pakai tangan kanan dan dalam posisi duduk. Hanya dua hal kita boleh makan dalam posisi berdiri boleh, tapi ketika makan kurma ya. Dan kita boleh berdiri ketika kita minum air zam-zam. Selain itu kita disunnahkan untuk duduk. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, hal-hal kecil itu apabila kita lakukan secara istiqomah, maka itu amalan yang dicintai oleh Allah. Di dalam hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, insyaallah Bapak, Ibu, Saudara ini sudah hafal ini. Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, yang terus menerus kita lakukan walaupun sedikit. Memberi salam kepada orang yang kita temui tapi terus menerus kita lakukan, itu dicintai oleh Allah. Lalu apa? Misalnya menyingkirkan tadi bahaya dari pinggir jalan tapi terus menerus kita lakukan, itu pun dicintai oleh Allah. Jadi amalan tidak mesti besar untuk mendapatkan cintanya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pesan atau wasiat dari Ali bin Abi Thalib yang kedua, Allah menyembunyikan kemarahannya dalam kemaksiatan kepadanya. Jadi Allah tidak memberitahu kita maksiat mana yang Allah itu marah gitu ya. Kadang itu maksiat yang kita lakukan itu besar, tapi apa? Kita diampuni oleh Allah.
Kadang maksiat yang kita lakukan itu kecil, tapi tidak diampuni oleh Allah. Misalnya misalnya ini hal kecil, misalnya kalau kita naik motor ada tikus lewat, kita tabrak aja ya. Lalu ketika ada kucing lewat kita ngerem. Karena apa? Karena takut kualat ya. Takut kualat itu berarti sudah termasuk syirik kecil ya. Syirik itu sangat dibenci oleh Allah. Bahkan kalau dosa itu tidak taubat sebelum kita meninggal, maka dosa itu tidak bisa diampuni. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita jangan meremehkan maksiat kita sekecil apapun ya, sekecil apapun. Karena dengan maksiat itu atau ketidaktaatan itu, yang kecil-kecil itu bisa jadi menyebabkan Allah marah ya. Dan bisa jadi menyebabkan kita masuk neraka. Misalnya Allah yang tidak suka, Rasul yang tidak suka misalnya. Hal kecil ya. Terlambat menepati janji misalnya. Terlambat menepati janji. Makanya itu kalau kita janjian itu kita harus berusaha untuk menepati. Kalau tidak bisa, sekarang ini kan sudah ada HP, dengan mudahnya kita bisa bisa menghubungi orang yang janjian dengan kita. Maaf, ternyata saya ada perlu pada kesempatan ini misalnya seperti itu. Jadi kita minta maaf ya. Bukan sengaja kita tidak mengingkari janji itu. Bahkan molor pun kalau kita janjian jam 10 ya kita datang jam 10. Kita datang jam 10, kita berusaha seperti itu sebagai orang Islam. Lebih berat lagi menunda sholat ya. Menunda sholat. Sholat sudah azan, kita santai aja dulu melakukan apa-apa yang lain yang akhirnya makin lama terlambat itu ya. Lalu yang juga Allah tidak suka menyebabkan kita itu masuk neraka misalnya wudu tidak sempurna ya. Wudu tidak sempurna. Misalnya membasuh kaki tidak sempurna. Maka ancamannya di satu hadis, kalau kita membasuh kaki tidak sempurna, masuk neraka wel ya. Masuk neraka wel. Masuk neraka wel itu neraka yang paling ringan ya. Neraka yang paling ringan, yaitu kita disuruh menginjak bara api neraka yang menurut Nabi panasnya sampai ke ubun-ubun itu neraka yang paling ringan. Itu nerakanya Abu Thalib ya. Abu Thalib itu masuk neraka, tapi didoakan oleh Nabi agar nerakanya paling ringan. Dan kita pun kalau kita wudu tidak sempurna, maka kita akan diancam masuk neraka. Juga barangkali kita juga harus menjaga meludah atau membuang riak gitu. Riak ini habis batuk misalnya, lalu kita buang di tempat-tempat umum ya. Di tempat orang duduk, itu juga tidak disukai Rasulullah dan tidak disukai Allah, tidak disukai oleh Allah. Dan lebih berat lagi meremehkan orang lain. Itu perbuatan-perbuatan yang disukai oleh syaitan dan tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Meremehkan orang itu kadang kita tidak sadari ya. Orang yang rajin sholat ke masjid suka meremehkan orang yang tidak ke masjid. Orang yang infaknya bagus suka meremehkan orang yang infaknya kurang bagus. Orang yang biasa berkorban setiap tahun suka meremehkan orang yang tidak berkorban. Jadi syaitan itu begitu pintar menggoda kita itu begitu pintar, halus sekali ya, halus sekali. Seolah-olah kita itu menegurnya, tapi padahal kita itu menyakiti hatinya. Dan mari kita evaluasi diri, perbuatan-perbuatan kita selama ini yang nampaknya kecil tapi justru mendatangkan kemarahan Allah dan Rasulnya.
Kita evaluasi diri, kita tidak perlu mengevaluasi orang lain, karena orang lain itu kalau kita mengevaluasi orang lain, kita itu akan apa? Akan senang ya, akan senang. Merasa diri itu hebat, merasa diri itu lebih hebat gitu. Tapi kalau mengevaluasi diri itu tidak enak, sama sekali tidak enak. Karena apa? Di saat itu kita menjelek-jelekkan diri sendiri. Tapi bagi orang yang beriman, insya Allah ini akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub, fa innama mathalu muhaqqaratidz dzunub." Awaslah, katanya Nabi ini. Nabi memperingati kita. Awaslah kalian dari dosa-dosa kecil yang biasa diremehkan. Sebab itu semua dapat terkumpul sehingga dapat membinasakan seseorang. Artinya apa? Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus kita remehkan, maka suatu saat itu akan menjadi dosa besar. Itu akan menjadi dosa besar. Itu menurut Nabi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, wasiat dari Ali bin Abi Thalib, Allah menyembunyikan walinya di antara hamba-hambanya. Jadi kita itu nggak tahu di antara kita ini siapa yang waliullah. Karena oleh Allah memang disembunyikan. Menurut siapa? Menurut Ali bin Abi Thalib. Di dalam Quran surat Yunus ayat ke-62 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih. Jadi ciri-cirinya wali Allah ada di sini di Quran surat Yunus, surat ke-10 ayat 62. Wali Allah itu tidak punya rasa takut ya. Sama sekali tidak punya rasa takut, kecuali takut kepada Allah. Dan juga tidak bersedih atas nasib mereka, tidak pernah bersedih. Tidak punya rasa takut dan tidak bersedih, berarti apa? Waliullah itu pastilah beriman dan bertakwa. Maka kalau orang itu beriman dan bertakwa, pasti apa? Tidak pernah melanggar ketentuan agama. Pasti bukan wali Allah. Kalau ada orang yang apa? Yang telanjang misalnya, terus kita katakan, itu wali Allah, walinya Allah. Orang telanjang kok walinya Allah? Tidak, karena apa? Karena dia tidak menutup auratnya. Bukan walinya Allah. Kalau dia pasti apa? Dia menghina orang lain. Menghina orang lain, apalagi menghina orang lain di depan orang banyak, pasti bukan walinya Allah. Walinya Allah itu adalah orang yang beriman, orang yang beriman dan bertakwa. Dia mudah memaafkan, kecuali di dalam urusan agama. Jadi Nabi itu kalau dihina dirinya, bahkan diludahi, itu tidak marah ya, memaafkan. Justru orang yang meludahi itu, ketika orang yang meludahi itu sakit, Nabi orang pertama yang datang ke orang itu untuk membesuknya gitu. Jadi di saat dirinya sendiri yang direndahkan, Nabi tidak akan marah. Tapi Nabi itu marah besar apabila agama ini yang dihina gitu. Apabila Islam yang dihina, Nabi akan marah besar. Itu menunjukkan bahwa waliullah itu punya sifat yang seperti itu. Kalau wali Allah itu diam saja, tidak punya rasa marah ketika agama ini dihina, itu berarti bukan walinya Allah. Wali Allah itu pasti banyak berzikir. Dengan banyak berzikir itu dia apa? Dia bisa matinya pun akan husnul khotimah insyaallah. Hatinya bersih, tidak zalim kepada sama manusia. Bahkan dia tidak zalim kepada makhluk Allah yang lain, termasuk binatang-binatang. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa kok wali Allah itu kok disembunyikan oleh Allah?
Ya, agar kita ini saling menghormati, ya, saling menghormati, tidak meremehkan sesama. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu ternyata apa? Menurut Allah orang itu derajatnya tinggi, derajatnya tinggi. Bisa jadi, bisa jadi. Janganlah orang yang rajin ke masjid terus meremehkan orang lain. Tidak seperti itu. Justru semakin sering ke masjid, dia semakin peka hatinya. Dia khawatir jangan-jangan saya ke masjid ini karena riya, saya ke masjid ini karena apa? Karena ingin sesuatu misalnya dan sebagainya, ingin dianggap hebat, ingin dianggap khusyuk dan sebagainya. Lalu memang derajat manusia itu di hadapan Allah itu sama, ya, sama semuanya, ya, semuanya sama. Makanya walinya Allah itu disembunyikan itu tadi, agar kita tidak meremehkan seseorang, agar kita tidak terlalu menghormati seseorang di luar batasnya, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga menganggap orang itu hebat sekali dan sebagainya. Tidak, ya, tidak. Yang hebat menurut Allah itu di Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Adalah orang yang paling bertakwa. Walaupun ilmunya hebat, tapi kalau dia tidak bertakwa, itu bukan seorang yang hebat menurut Allah. Jadi yang menurut Allah itu mulia adalah orang yang bertakwa. Berarti walinya Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dari keterangan itu maka walinya Allah itu bisa marbotnya masjid, ya. Yang walinya Allah itu bisa takmir masjid, bisa muadzin, bisa imam sholat, bisa security, ya. Bisa TNI, polisi, aktif maupun pensiunan, bisa ustadz, bisa guru, bisa dosen, dan siapa saja itu, siapa saja yang memenuhi apa? Kriteria tadi itu. Oleh karena itu jangan menganggap rendah seseorang karena apa? Karena pekerjaannya. Sebab bisa jadi orang itu adalah walinya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, insya Allah kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Jadi pada kesempatan malam ini kita sudah menyampaikan 3 wasiat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama tadi, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kepadanya. Yang kedua, Allah menyembunyikan kemarahannya dalam kemaksiatan kepadanya. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan walinya di antara hamba-hambanya. Yang keempat, bersambung. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dari yang kami sampaikan ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.